Halo semua, Om Pengski di sini. Saat ini saya mau menjelaskan bagaimana cara kita membuat S-curve dari awal, dari nol, sampai kita bisa membuat si kurvanya itu sendiri. Jadi nanti ada beberapa langkah yang akan saya jelaskan secara detail, pelan-pelan, supaya teman-teman semua mengerti bagaimana cara membuat S-curve yang sesungguhnya. Oke, langsung aja lah, nggak usah banyak lama. Ya, jadi seperti ini kondisinya. Kita akan jabarkan satu-satu ya. Jadi supaya teman-teman semua mengerti bagaimana kita membuat kurva S benar-benar dari nol. Ya ini nggak nol-nol banget juga sih. Jadi ibarat kita sudah dapat data yang setengah matang, nah kita matangkan di sini bareng-bareng. Oke, jadi di sini ibarat kita dapat project. Nama projectnya adalah Project Bangun Masa Depan. Cilah. Dengan durasi 12 bulan dengan nilai project 1,5 juta dolar. Jadi misal ada suatu owner pengen membuat suatu project, dia pengen membangun masa depan dengan nilai 1.500.000 dolar. Oke, jadi diasumsikan si owner itu ngasih ke kita kontraktor sebesar 1,5 juta USD. Nah, si 1,5 juta ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu di tahapan engineering yang terdiri dari datasheet atau data engineering, yang terdiri dari spec dan lain-lainnya. Kemudian requisition, ini harusnya permintaan. Terus gambar kerja, di mana si gambar kerja ini nanti kalau sudah selesai melalui tahapan review oleh owner, langsung dikerjakan oleh tim construction di sini. Nah, untuk procurement sendiri tahapannya adalah seperti ini. Ini nggak akan saya jelaskan secara detail. Dan construction umumnya untuk satu pekerjaan adalah seperti ini. Oke, nah untuk engineering ini saya asumsikan nilainya adalah 75 USD per jam. Jadi biasanya kalau untuk engineering ini perhitungan biayanya adalah berdasarkan man hour. Kemudian untuk quantity ini, untuk yang di fase engineering ini maksudnya adalah si 200 ini adalah waktu untuk penyelesaian si datasheet. Jadi 200 ini adalah 200 jam maksudnya ya, 200 man hour. Terus untuk totalnya berarti si 15.000 ini berasal dari 200 dikali 75. Kalau kita lihat di sini ada rumus perkalian antara kolom C kali kolom D. Begitu juga dengan procurement. Di sini dari tahapan RFQ sampai sampai tahap PO ya. Ini juga menggunakan data man hour. Saya asumsikan seperti itu. Untuk totalnya juga sama seperti yang di atas ini. Ini adalah perkalian. Nah, untuk fabrikasi ini saya asumsikan adalah harga suatu equipment atau barang seharga 750.000 USD. Kemudian ada di sini kegiatan FAT atau suatu inspeksi ya, inspeksi kelayakan si suatu barang itu setelah difabrikasi, setelah itu baru dikirim. Nah, ini adalah biaya-biaya totalnya. Ini asumsi saya aja supaya nanti dapat si 1,5 juta dolar ini. Nah, ini untuk tahap konstruksinya dengan nilai untuk masing-masing pekerjaan adalah sebesar ini. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan yang namanya WF atau weight factor. WF. Kalau disingkat seperti ini ya. Jadi persentase untuk masing-masing pekerjaan atau kegiatan itu besarnya didapat dari si total ini, total subtotal lah ini berarti ya, dibagi dengan total si nilai proyeknya. Kalau di sini saya dapat 1% ini dari 15.000 dibagi dengan 1,5 juta dolar. Seperti itu. Nah, kalau misalnya defaultnya ya, kita di sini ibaratkan masih kosong. Nah, di sini biasanya general ya. Jadi kalau misal saya
sama dengan, terus kolom E ini E8, di mana ini adalah lokasinya di sini, terus dibagi dengan total ini. Oke, terus saya enter. Terus nah, di sini kalau defaultnya adalah 0,01, bukan dalam bentuk presentasi. Nah, di sini saya rubah formatnya. Saya letakkan di sini, terus saya drag atau geser sampai bawah menggunakan shift, tombol shift di keyboard, terus saya ganti ke ininya angka persen. Nah, di sini kelihatan 1%. Nah, biar ketahuan angka di belakang koma, saya menggunakan ini. Sorry, yang ini ya. Saya bikin 2 angka di belakang koma. Nah, untuk biar cara cepatnya, biar dapat 100% ke sini, kita tinggal copy paste saja. Tapi jangan lupa si nilai total project ini harus istilahnya dikunci. Dikuncinya kita tekan F4 sekali di sini, tombol F4 yang ada di keyboard ya. Terus di sini akan muncul tanda dolar. Ini artinya di kolom E25 ini dikunci. Maksudnya dikunci itu gimana? Saya ambil contoh defaultnya seperti ini ya, nggak ada tanda dolar di sini. Kalau saya di sini pencet copy, Ctrl C ya. Ya kalau kita yang udah sering pakai Excel, kita hampir jarang menggunakan ini. Jadi kita pakai shortcutnya adalah Ctrl C, terus saya coba Ctrl V atau paste di sini. Nah, di sini kan tidak terdefinisi ya. Itu karena kalau kita lihat, kita double klik di sini, atau saya biasa pencet F2. F2, si bawahnya ini lari ke bawah. Nah, biar kunci, saya pakai F4 di sini. F4. Tapi si F4-nya ini, pencet F1. Ini harus dirubah ke sini. Atau biar lebih gampangnya gini aja deh. Yang F4-nya itu di sini nih. Kita klik F4 di sini, baru kita paste. Gitu. Jadi ini otomatis ke kunci yang di bawahnya, terus yang si ininya ngikutin. Oke. Nah, kalau mau cara cepatnya lagi, kita Ctrl C di sini, terus kita shift sampai bawah sini, kemudian kita paste value. Nah ini. Paste formula ya, bukan paste value. Kalau paste value malah jadi sama semua. Oke, kita paste formula. Jadi di sini nanti akan dapat 100%. Saya coba summary ya. Kalau untuk cara cepatnya seperti ini ya. Kalau mau kalau kita mau jumlahkan dari atas sampai bawah, kita cukup klik ini, dapat 100%. Nah, tapi kondisi lain, kalau misalnya kita mau bikin subtotal di masing-masing disiplin, misal di procurement berapa, di engineering berapa, kita pakai cara sedikit manual. Di sini untuk engineeringnya kita pengen tahu subtotalnya berapa persen, tinggal kita jumlah saja. Jumlah caranya sama dengan sum, terus kita drag dari sini sampai sini, enter. Jadi untuk engineering ini adalah 4%. Untuk procurementnya kita jumlahkan juga dari sini, dari bawah sini sampai sini. Saya pencet shift terus klik mouse kiri, saya enter. Untuk procurement dapat 52,43%, sedangkan untuk construction-nya saya jumlahkan juga. Oke. Nah, di sini kenapa 196%? Karena untuk masing-masing sub total di masing-masing disiplin ini kebawa ke jumlah. Oke, di sini 196 karena hanya sampai datasheet aja. Kalau kita jumlahkan sampai sini, hasilnya 200%. Ini kan jadi double ya. Kita harusnya di sini 100%, bukan 200%.
Jadi di sini saya pakai sedikit cara manual. Jadi saya jumlahkan untuk masing-masing disiplinnya saja. Caranya sama dengan sum, terus saya klik ini, koma. Oh sorry, ini baru, ini harusnya titik koma ya. Biasanya sih koma, ini belum saya setting. Terus ini, terus sama ini. Oke, jadi di sini adalah 100%. Oke, sekarang kita mau bikin schedule untuk masing-masing aktivitasnya. Nah, untuk durasinya saya di sini tentukan sendiri ya. Ini yang umumnya dipakai di project. Nanti ya teman-teman disesuaikan dengan kondisi realnya di project masing-masing ya. Oke, untuk datasheet di sini saya menggunakan durasi 6 minggu. Untuk requisition 4 minggu, drawing 6 minggu, dan seterusnya. Nah, di sini saya konversikan ke hari, dalam satuan hari. Jadi di sini saya dikali 7 ya. 6 dikali 7, 42, 4 kali 7, 28. Seperti ini. Ini sudah saya masukkan perkalian di sini, dikali 7. Nah, di sini saya asumsikan pekerjaan dimulai tanggal 1 Juni. Nah, untuk finishnya ini, saya tinggal jumlahkan saja harinya, 42 hari. Jadi kalau saya delete mulainya 1 Juni, terus finishnya kapan, yaitu 42 hari setelahnya. Jadi rumusnya sama dengan si 1 Juni ini ditambah 42 hari. Oke, jadi 13 Juli. Ini kayaknya harus aku gedein dikit ya, biar kelihatan. Terus di sini untuk requisition dia 4 minggu. Nah, tapi mulainya kapan? Nah, kita lihat di sini untuk relationship-nya ya, hubungan antar masing-masing aktivitas. Di sini saya sudah memberikan kolom successor, yang mana artinya si pekerjaan si datasheet ini, pekerjaan setelahnya itu adalah pekerjaan B. B itu apa? Nah, di sini saya sudah ngasih masing-masing ID-nya per masing-masing aktivitas. Nah, di sini untuk yang pekerjaan A, suksesornya adalah B dan C. Jadi si poin B ini dia dikerjakan setelah pekerjaan A selesai. Pekerjaan A selesai kapan? Selesai di 13 Juli. Jadi saya bikin seperti ini. 13 Juli tambah 1. Oke, jadi dia mulai di 14 Juli. Terus selesainya kapan? Selesainya 28 hari. Berarti sama dengan ini ditambah 28. Atau mau cara cepatnya, kita bisa langsung aja ngikutin cara yang di atas. Yang di atas ini ya. Ini kan udah ada formula ini ditambah ini ya. Jadi si kolom K ini adalah J ditambah I. Jadi kalau misalnya ini saya hapus, terus saya di sini Ctrl C, di sini paste Ctrl V. Oke, sama kan? Ya. Terus di sini untuk yang C ini dia setelah pekerjaan A. Berarti sama-sama di 14 Juli juga. Saya buat 14 Juli ini ditambah 1. Karena ini dikerjakan sehari setelah pekerjaan yang A ini selesai. Nah, untuk selesainya kapan, kita ikutin cara sebelumnya. Kita copy paste aja di sini. Nah, terus untuk procurement di sini untuk yang D, kita lihat si pekerjaan D ini, RFQ ini dikerjakan setelah pekerjaan B selesai kan. Soalnya kita lihat di sini setelah B ini adalah ke D. D itu yang mana? D itu yang ini. RFQ. Jadi untuk yang di sini ini sama dengan yang kolom B sini ditambah 1. Nah, untuk finishnya kapan? Sama dengan cara yang tadi. Oke, gampang kan? Terus untuk yang E ini kapan ini dikerjainnya? Kita lihat yang D ini. D ini dia setelah pekerjaan D selesai, dia nyambung ke E. E itu adalah yang ini, yang TBE.
Oke, caranya sama dengan yang kayak tadi, ditambah 1. Saya cepet-cepetin aja ya. Kalau ada yang kurang paham nanti tinggal di pause-pause aja. Terus yang ini berurutan semua, E, F, G, H, I, J. Berarti yang untuk F ini ngurut setelah pekerjaan E selesai. Oke, sama dengan ini tambah 1. Terus ini saya copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Ini tambah 1. Ini saya Ctrl C, Ctrl V. Terus sama dengan ini tambah 1. Saya Ctrl C, Ctrl V. Tambah 1. Oke. Nah, untuk yang ini, yang J ini dia sama juga. Untuk yang J dia dikerjakan setelah pekerjaan I selesai kan. Di sini kita lihat yang I ini setelah pekerjaan ini selesai lanjut ke pekerjaan J, deliver to site. Oke, caranya sama. Ya. Nah, terus untuk yang pekerjaan yang K, kita lihat di sini K itu dari pekerjaan yang mana sebelumnya. Kita lihat di successor ini K itu ada di baris ini, drawing. Oke, berarti yang preparation work ini dikerjakan setelah pekerjaan drawing selesai. Jadi ya logisnya gambar selesai, gambar kerja sudah oke, baru bisa dilakukan pekerjaan persiapan di titik-titik mana aja yang mau dikerjakan. Oke, terus saya sama di sini paste. Terus untuk ini LMNO, berarti ini berurutan ya. Kita nggak perlu lihat lagi ke atas. Jadi langsung aja ini tambah 1 semua. 1, terus ini paste. Nah, di sini kan polanya sebetulnya sama ya. Jadi ini tuh adalah si kolom K ini ditambah 1. Ini ditambah 1. Nah, karena ini sequence-nya itu atau hubungannya itu adalah sama, relationship-nya itu berurutan maksudnya. Ini saya tinggal copy paste aja. Nah, seperti ini. Kalau kita cocokkan, kita lihat di pekerjaan piling work ini dia ke pekerjaan M, foundation. Kita lihat di sini tanggalnya. Di piling work ini setelah itu baru pekerjaan foundation. Di sini selama 84 hari. Kita lihat, double klik, udah oke ya. Ini juga sama, ini juga sama. Oke, nah untuk pekerjaan kita di mengisi schedule ini sudah selesai. Nah, inilah nanti yang akan kita tuangkan ke detail presentasi ini dengan 2 cara. Ada cara manual dan juga ada cara otomatisnya. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba bikin S-curve-nya. Kita pakai cara yang manual terlebih dahulu. Oke, kita lihat di sini di data yang pertama, datasheet ini startnya dari 1 Juni sampai 13 Juli. Oke, kita tandai dulu secara manual 1 Juni sampai 13 Juli. Oke, 13 Juli di sini saya tandai warna yang bagusan dikit, warna ini ya, warna biru muda. Nah, kita lihat di sini sebetulnya durasinya adalah 6 minggu, tapi kalau dikonversikan ke tanggal di sini, ini sampai 13 Juli. Nah, 13 Juli itu ternyata dia ada di minggu ke-7. Mungkin ini awal minggu ke-7 ya. Oke, jadinya ini ditandai dari 1 Juni sampai 13 Juli. Kita abaikan untuk yang durasi ininya. Kita utamakan untuk finish yang di tanggal ini. Oke, kemudian untuk yang B-nya kita lanjut requisition di 14 Juli sampai 11 Agustus. Nah, 14 Juli itu ada di antara 13 Juli dan 20 Juli kan. Nah, kita masukkan di sini untuk yang 14 Julinya sampai 11 Agustus. Nah, 11 Agustus itu ada di antara 10 sampai 17. Jadi kita ambil yang di antaranya ini, yaitu ada di
sebelum 17 Agustus ini berarti kan. Kita tandai di sini. Oke, terus untuk yang C, drawing, ini 14 Juli sampai 25 Agustus. Berarti di sini sampai 25 Agustus ada di sini. Di antara 24 sampai 31. Di sini ya. Tandai lagi. Oke. Kita lanjut untuk yang ini procurement 12 Agustus sampai 2 September. Aku agak cepat aja ya. Saya agak cepat. 12 sampai 2 September. 2 September ada di sini. Terus sebentar, saya ganti ininya dulu. Freeze pen-nya saya ganti, ada di sini aja. Nah, ini saya hide dulu ya, biar gampang untuk nandainnya. Terus ini 3 September sampai 1 Oktober. 3 September ada di sini sampai 1 Oktober di sini. Oke, terus di sini 2 Oktober sampai 30 Oktober. Ini ada di sini sampai 30 Oktober, ada di sini sebelum 2 November. Kemudian untuk PO 31 Oktober ada di sini sampai 7 November. 7 November. Tetap di sini kira-kira. Terus di sini 8 November sampai 14 Februari. Ini ada di sini sampai 14 Februari, ini yang long lead item alias kritikalnya ada di sini. Kemudian FAT 15 sampai 22 ini ada di sini. Terus delivery site 23 Februari. Di sini karena dia lewat dari 22 kan sampai 9 Maret tuh ada di setelah 8 Maret di sini. Oke, untuk yang preparation work 25 Agustus 2021, mana Agustus? Masih di sini. Di sini ya. Sampai 22 September ada di sini. Setelah 21 September. Terus filingnya di 23 setelah 21 di sini sampai 4 November di sini. Terus untuk fondasi 5 November ada di sini setelah 2 November sampai 28 Januari 2022. Di sini. Terus untuk install equipmentnya dari 29 Januari ada di sini sampai 26 Maret setelah 22. Oke. Terakhir untuk finishing 27 Maret di sini sampai 24 April. Oke, ini selesai untuk timeline-nya. Oke, jadi untuk timeline-nya si project ini adalah seperti ini kalau secara manual. Oke, kelihatan timeline-nya seperti ini. Ini fase engineering, fase procurement, fase construction. Oke. Nah, kemudian kita di sini masukkan untuk angka bobot-bobotnya. Nah, yang pertama ini adalah datasheet. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini ada 7 ya, ada 7 pembagi nantinya karena di sini ada 7 minggu. Nah, kita lihat di sini untuk bobotnya itu adalah 1%. Berarti 1% ini dibagi dengan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Saya tulis di sini aja sama dengan
ini 1% dibagi 7. Nah, di sini saya mau bikin angka di sini biar secara persentasenya. Oke, saya di sini mau setting dulu biar ini jadi presentasi nantinya. Saya bikin kayak gini. Nah, jadi untuk masing-masing ini adalah 0,14% untuk di sini nanti ya. Oke, kita copy aja. Saya Ctrl C. Terus saya drag dari sini ke sini. Terus saya paste value. Value ini. Nah, bedanya apa paste value sama paste biasa? Kalau saya paste biasa di sini, saya Ctrl C, terus saya ke sini Ctrl V. Nah, ini nggak beraturan karena si ininya geser. Kan kalau di sini antara ini dibagi 7. Kalau saya klik ini, dia berarti kanannya. Kalau mau sih bisa aja ininya dikasih pencet F4. Cuman karena kita nggak butuh formula lagi di sini, jadinya saya paste value aja. Oke, terus yang bawahnya juga kayak gitu. Nah, ini saya pengen tahu pembaginya itu beda-beda ya setiap aktivitas. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini saya bagi 7. Nah, kalau untuk yang ini, requisition, kita lihat di sini ada berapa kotak. Kita hitung sama-sama. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini dibagi 6. Sama dengan 0,5 dibagi 6. Oke. Nah, berarti si masing-masing kotak yang di sini itu bobotnya adalah 0,08%. Oke, saya copy, saya drag ke sini, saya paste value lagi. Oke, seperti itu. Terus yang untuk drawing juga seperti itu. Sama dengan ini dibagi jumlah kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, saya agak cepat aja ya. Ini 2, 3, 4. Dua, dapat mak, sorry. Sedangkan ini dibagi 5. Terus ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dengan ini bagi 5 sama juga. Ini ada 2 sama dengan ini bagi 2. Bagi 2. Terus ini 14. Sorry, bukan 14, kita hitung manual dulu. Kalau mau cepat ya tanggunglah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti sama dengan ini bagi 15. Ini bobot yang paling besar. Ini bagi 2. Paste value lagi. Terus ini dibagi 1, 2, 3. Terus yang bawah dengan ini dibagi 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salah. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parse value sama dengan ini dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagi 9. A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama ini finishingnya ini dibagi 1, 2, 3, 4, 2, 4, 4. Kan ini bagi 5. Set. Ya, untuk pembuatan bobot masing-masing udah selesai. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita tambahkan satu kolom ini ke bawah. Ya ikutin dulu aja ya petunjuknya. Kita jumlahkan dari sini sampai sini untuk masing-masing kolomnya. Ya, caranya seperti ini, sama dengan sum dari sini sampai sini. Sini ya. Oke, habis itu saya tinggal copy, Ctrl C, terus saya paste sampai ke ujung sini. Nah, apakah ini benar 100% atau enggak? Sebenarnya bisa kelihatan di sini nih. Bisa lihat kan, samanya adalah 100% penjumlahannya. Kalau mau kumulatifnya, berarti ini kan artinya plan ya di sini. Plan per minggu. Sedangkan ini adalah kumulatifnya. Cara bikin kumulatif gampang. Untuk yang kolom pertama ini sama dengan plan yang awal untuk minggu pertama. Terus untuk yang kumulatif minggu kedua dan selanjutnya, ini tinggal ditambahkan saja di minggu yang lalu, ditambah minggu ini. Nah, habis itu tinggal Ctrl C aja sampai ujung. Terus kita paste, Ctrl V. Terus kita lebarin dikit deh, biar kelihatan presentasinya. Coba kita lihat. Tada, 100%. Nah, dari sini baru kita bisa bikin si kurvanya. Oke, caranya gimana? Caranya gampang banget. Ini kita tinggal drag aja di sini. Tinggal ya posisi kursor di sini, terus drag sampai sini. Terus kita klik insert. Terus ini deh. Saya biasanya klik ini sih, recommended chart. Nah, ini kelihatan kan S-curve-nya. Oke, saya coba pilih ini dulu aja. Atau kita bisa setting di sini sih. Atau ini dulu juga boleh. Nah, ini chartnya. Mana dia? Nah. Oke, kalau biasanya orang-orang itu apa namanya itu kan biasanya kalau lihat project-project yang biasanya tuh dibikin di sini ya, kita tinggal hilangin background dan lain-lain, jadi cuma ada garisnya doang. Kalau saya lebih prefer untuk bikin kurva seperti ini, terpisah gitu dari si Excel-nya. Seperti itu. Kadang saya bikin di sheet baru khusus untuk S-curve. Tapi sementara saya bikin di sini dulu aja.
Oke, biar nggak jauh-jauh, biar nggak perlu bolak-balik. Nah, di sini baru kita setting untuk tampilannya. Oke, kalau di sini ini menunjukkan minggu 1, kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Untuk ini kita bisa ganti ke select data, edit. Nah, untuk ininya saya ganti dari W1 sampai W48 ya, karena selesai di minggu 48 ternyata dia. Saya enter. Kok nggak berubah? Kenapa? Oke, saya coba lagi select data, edit, sini sampai sini. Oke, nah baru keluar kan. Saya klik OK, keluarlah dia W1 sampai W48. Nah, untuk yang orange ini kan dia artinya plan kumulatif. Untuk yang biru ini adalah plan per masing-masing increment per minggunya. Nah, biasanya ini dalam bentuk bar chart, bukan garis seperti ini. Nah, ini akan saya ganti pakai agak lupa. Saya ganti untuk yang plan-nya itu pakai bar. Terus saya bikin untuk yang ininya secondary axis. Ini yang secondary. Jadi biar si yang merahnya itu dia ada di 100% di sini. Jadi biar kelihatan 100%-nya di mana. Oke, saya coba oke ya. Nah, kita lihat di sini, kita cocokin ya dengan data yang di Excel di atas. Nah, ini kita lihat yang paling kelihatan itu adalah yang kayak lambang metal ini nih. Ini W24, kita lihat per minggunya itu 5,74%, paling tinggi. Ya, emang dia paling tinggi sendiri, berdua lah sama ini yang satunya. Ini adalah di kalau kita zoom, W36. Kita lihat di sini W36 itu per minggunya dia 5,71%. Sedangkan dari W35 sampai W25 ini stagnan di 4,23%. Kita lihat di sini W25 sampai W35 sejajar karena di sini sama-sama 4,23%. Seperti itu. Nah, ini juga kelihatan di sini ya untuk per minggunya tuh di sini aksisnya. Kemudian untuk yang 100%-nya di sini. Untuk yang si kumulatifnya. Nah, terus saya pengen di sini maksimalnya 100, bukan 120. Nah, itu bisa kita klik kanan di sini. Klik kanan di sini. Nanti dia kadang suka keluar otomatis. Nah, di sini untuk axis option-nya diganti jadi 1. Ini maksudnya 100 ya. Tuh, jadi maksimal di sininya jadi 100. Oke, untuk yang kirinya ini biarin aja. Atau kalau mau kita lebih kecil lagi juga bisa. Karena dia maksimalnya di 6 ya. Ini terlalu tinggi, jadi saya bikin di sini 10 aja. 0,1. Jadi biar nggak terlalu tinggi. Oke, cakep kan kayak gini. Tinggal kita ganti judul aja di sini. Project apa sih? Lupa. Udah tua. Project bangun masa depan. Gila. Project bangun masa depan dengan si dia. Jangan. Oke, kalau mau digedein ya tinggal gedein aja. Sesuai selera. Kalau mau ditebelin tinggal tebelin. Udah. Nah, terus kalau misalnya kita mau ngambil ada data presentasi ini yang plan sama kumulatif ini,
ya. Nah, kalau kita mau nambahin si data ini di dalam kurva, bisa. Caranya kita ke sini, terus data table. As simple as that. Oke. Begitu kira-kira. Ini kalau misalnya kita mau dibikin di sini juga bisa, cuman saya lebih prefer seperti ini sih. Terus kalau misalnya kita mau bikin di sheet baru gitu kan, ini kita nama sheetnya level detail. Kalau kita mau bikin sheet baru khusus untuk S-curve ini bisa aja. Kita tinggal cut, paste di sini. Lebih besar, lebih enak dilihat. Nah, kalau di sini ya kita ini sebenarnya nge-link sih dengan yang di sini. Kita coba cek aja kalau misalnya kita mau select data. Tuh, dia akan lari ke sini tetap. Tuh kan? Oke. Mudah kan? Bikin project bangun masa depan. Nanti kita bangun bareng-bareng projectnya. Terus oke, kesimpulannya. Saya di sini mau bikin kesimpulan di bikin S-curve ini ya, biar sama-sama tahu. Kita coba bikin kesimpulannya. Ya. Apa nih? Aku nggak mau ini. Nah, ini. Kesimpulan. Kok ada tompelnya di sini? Iya. Kesimpulannya, yang pertama, kita mesti nentuin dulu untuk detail cost-nya ya, supaya kita bisa dapat weight factor. Tapi kalau misalnya weight factornya sudah ada di awal, ya udah kita pakai aja yang ini. Ini saya kasusnya kalau misalnya si WF weight factornya ini belum ada, jadi kita jabarkan dari si data duit ini. Atau kalau misalnya kita mau adjust sendiri gitu biar dapat progres di awal, bisa aja, tergantung kesepakatan dengan owner nantinya. Oke, berarti yang pertama tentukan weight factor. Tentukan weight factornya, presentasi. Yang kedua, tentukan schedule start finish-nya. Schedule start dan finish-nya. Yang ketiga, setelah itu kita bikin sequence-nya, sequence pekerjaan yang warna biru ini. Buat sequence schedule. Yang keempat, oh iya, terus distribusikan weight factor ini ya, weight factor ini distribusikan ke si sequence schedule itu, ke apa istilahnya, ke timeline ya, ke timeline schedule. Terus yang kelima, apa nih? Kelima, jumlahkan satu kolom penuh ini supaya jadi plan per minggu. Jumlahkan satu kolom di paling bawah untuk plan per week. Keenam, dibikin kumulatif. Dibuat kumulatif. Yang ketujuh, baru kita drag ini terus di insert S-curve. Drag plan dan and then insert S-curve. Oke. Gampang kan?
Ya, mungkin sampai sini dulu. Ah, iya, ada yang kelupaan ya. Ya, maaf saya kelupaan bikin yang cara cepatnya ya, cara otomatisnya bukan cara manual. Itu nanti pakai rumus, cuman mungkin habis video ini aja kali ya. Saya tunggu dulu untuk subscribe sama like-nya. Terus kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan komen. Terus kalau ada yang mau request untuk eh, cara Excel yang lain juga silahkan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan sampai bertemu kembali untuk di sesi keduanya.